Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan. Udara di atas aspal terasa bergetar, memantulkan panas yang bisa membakar kulit. Di tengah keramaian siang bolong, dua oknum polisi korup menghentikan seorang wanita sederhana yang mengendarai motor tua. Mereka mencari-cari kesalahan surat kendaraan, lalu menuntut uang tebusan 2 juta rupiah, agar motornya tidak disita. Bagi mereka, ini adalah pemerasan rutin yang biasa dilakukan setiap hari. Namun, pemerasan ini adalah kesalahan terbesar dalam karir mereka. Saat tangan kotor polisi itu mulai mencoba merampas tas pinggangnya secara paksa, suasana panas itu langsung berubah menjadi kekerasan yang mengejutkan. Wanita itu, yang terlihat lemah dan biasa saja, bergerak sangat cepat. Dalam satu sentakan, ia mematahkan tangan salah satu polisi itu hingga jatuh, dan pistol telah menempel dingin tepat di mulut oknum polisi yang sombong. Dalam sekejap, pemburu berubah menjadi buruan. Kekuatan langsung berbalik arah. Siapa sebenarnya wanita yang sengaja memancing di jalur yang salah ini? Namun, sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Udara di atas jalanan aspal terasa bergetar, memantulkan panas yang terasa menyengat hingga ke tulang. Jakarta, atau kota metropolitan manapun yang sedang berada di bawah selimut matahari jam 2 siang, adalah tempat yang kejam bagi pengendara motor. Di tengah kemacetan yang merayap lambat di pinggiran jalan utama, Marlina meliuk lincah. Ia mengendarai motor bebek keluaran lama, warnanya kusam dan sedikit berkarat. Penampilannya sengaja dibuat sesederhana mungkin. Jaket kain tipis, helm standar yang kacanya sedikit buram, dan tas pinggang kecil yang diikatkan erat di pinggulnya. Ia terlihat tidak berbeda dengan ribuan pekerja keras lain yang berjuang melawan kerasnya hidup ibu kota. Namun, di balik penyamaran yang terlihat biasa-biasa saja itu, Marlina adalah anggota Badan Intelijen Negara yang sedang menjalankan sebuah misi sensitif. Misinya adalah memancing. Marlina tahu persis di mana titik pancingnya. Ia sengaja melewati jalur ini, sebuah ruas jalan yang terkenal gelap dan sering menjadi tempat patroli oknum nakal yang mencari keuntungan pribadi. Ia menurunkan kecepatan motornya saat melihat dua sosok berseragam coklat berdiri di bawah bayangan pohon rindang. Mereka adalah Suryono dan Karno. Suryono yang terlihat lebih tinggi dengan perut yang sedikit maju, berdiri angkuh sambil memainkan tongkat kecil di tangannya. Karno yang lebih pendek dan memiliki kumis tebal, menyandarkan tubuh ke tiang listrik. Tatapannya menyapu setiap pengendara yang melintas, mencari sasaran yang terlihat mudah ditakut-takuti. Saat motor Marlina melintas, Suryono mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dengan gerakan malas yang penuh otoritas. "Minggir Nona, minggir ke sana," perintah Suryono. Suaranya serak dan mengandung nada meremehkan. Marlina mengangguk kecil, memutar stang motornya dengan tenang menuju tepi jalan, lalu mematikan mesin. Ia melepaskan helmnya, mengibaskan rambut hitamnya yang dikuncir kuda. Ia memasang wajah sedikit tersedak, seolah-olah ia benar-benar takut dan bingung mengapa ia dihentikan. Suryono berjalan mendekat, diikuti Karno yang bergeser ke sisi belakang motor Marlina, seolah mengunci area tersebut. Aroma keringat dan tembakau menguar dari seragam Suryono. "Selamat siang, Bu. Bisa lihat surat-surat kendaraan Anda?" tanya Suryono. Namun nada suaranya sama sekali tidak mencerminkan keramahan atau kesopanan seorang petugas. Marlina membuka tas pinggangnya perlahan. Ia mengeluarkan surat izin mengemudi atau SIM, dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, yang semuanya asli namun sengaja ditaruh di dalam map yang sudah terlihat usang. Pribadi. Fanya melangkah maju. Tangannya menggenggam koper. Ia membalas tatapan Pranoto tanpa berkedip. "Saya menghargai kerahasiaan. Dan, Tuan Pranoto, jika saya berinvestasi, saya harus melihat langsung orang yang akan mengelola uang saya." Pranoto tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tentu saja, Darmawan sudah menjelaskan ketelitian Anda. Saya menyukainya." Ia mengulurkan tangan. "Silahkan, koper itu." Fanya meletakkan koper itu di meja kopi dari kaca tebal yang berada di antara mereka. Koper perak itu memantulkan lampu di langit-langit. "Darmawan,
panggil Pranoto. Darmawan segera maju, mengambil kunci dari tangan Fanya. Fanya menyerahkannya dengan gestur tenang, seolah menyerahkan kunci mobil. Darmawan membuka koper itu. Cahaya lampu memantul dari tumpukan uang tunai yang rapi di dalamnya. 2 juta dolar, seperti yang dijanjikan. Pranoto tidak melirik uang itu. Matanya tetap terpaku pada Fanya. Anda tahu apa yang Anda masukkan ke sini, Nyonya Fanya? Anda memasukkan kepercayaan Anda kepada kami. Dan di dalam lingkaran ini, kepercayaan lebih berharga daripada semua uang di dunia. Saya tahu, balas Fanya. Suaranya mantap. Saya juga tahu, jika kepercayaan itu dikhianati, kerugian yang didapat akan jauh lebih besar dari 2 juta dolar ini. Ada keheningan panjang. Darmawan menutup koper itu kembali, meletakkannya di samping Pranoto. Kata-kata yang berani, komentar Pranoto. Ia mengambil sebatang cerutu dari kotak di mejanya, menyalakannya tanpa tergesa-gesa. Asap cerutu mahal segera memenuhi udara. Saya harap Anda mengerti aturannya. Begitu Anda masuk, tidak ada jalan keluar tanpa izin kami. Bisnis ini sangat melelahkan bagi mereka yang tidak bisa menjaga rahasia. Fanya mengangguk. Saya adalah seorang pebisnis, Tuan Pranoto. Risiko besar, imbalan besar. Saya siap dengan aturannya. Dan sejujurnya, saya sudah terlalu lama bermain di pasar yang terlalu aman. Pranoto akhirnya tertawa, tawa yang kering dan singkat. Baik, Anda mendapatkan tempat Anda, Nyonya Fanya. Dana Anda akan segera diintegrasikan. Dalam 2 hari, Anda akan melihat pengembalian pertama, sebagai tanda iktikat baik. Ia memberi isyarat kepada Darmawan. Berikan dia tanda masuk, dan pastikan ia mendapatkan semua detail logistik yang diperlukan. Darmawan kembali mendekati Fanya. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah kartu hitam mat, tanpa logo, hanya nomor seri yang diukir halus. Ini adalah akses Anda ke semua saluran komunikasi dan pertemuan kami, Nyonya Fanya. Jelas Darmawan, menyerahkan kartu itu. Jaga kartu ini lebih baik daripada paspor Anda. Fanya menerima kartu itu. Di bawah penyamaran sebagai Fanya Adiwijaya, Marlina merasakan getaran kecil. Kartu ini adalah koneksi digital yang ia butuhkan untuk mulai melacak seluruh struktur jaringan Pranoto. Misi infiltrasi telah sukses penuh. Terima kasih, kata Fanya. Saya menantikan kerjasama kita. Pranoto berdiri, akhirnya berjalan menghampiri Fanya. Dia tinggi dan mengintimidasi. Saya harap begitu, Nyonya. Dan sebagai tanda persahabatan awal, Pranoto memberi isyarat lagi. Seorang pria lain, yang sebelumnya tak terlihat di sudut gelap ruangan, maju membawa sebuah tas kecil dari beludru hitam. Ini adalah hadiah dari kami, kata Pranoto. Menyerahkan tas itu, Fanya menerimanya. Di dalamnya, ada sebuah jam tangan mewah dengan bingkai emas putih dan berlian kecil yang bersinar redup. Jam itu memiliki fitur keamanan khusus. Jika ada yang mencoba mengambilnya secara paksa, Anda bisa mengaktifkan sinyal darurat. Jelas Pranoto, menyeringai. Hanya kami yang akan merespons. Anggap saja sebagai jaminan keamanan di ibu kota yang keras ini. Marlina tahu, ini adalah jebakan. Sebuah alat pelacak yang disamarkan sebagai hadiah keamanan. Dia harus menerimanya tanpa ragu. Sebuah hadiah yang murah hati, kata Fanya, menyimpannya kembali ke dalam tas beludru. Saya merasa terhormat. Setelah beberapa basa-basi lagi yang menegaskan perannya sebagai investor baru, Darmawan mengantar Fanya kembali ke lift. Ketika pintu lift tertutup, memisahkan mereka dari mata tajam Pranoto, Darmawan tampak sedikit lebih santai. Selamat, Nyonya Fanya, kata Darmawan. Anda telah membuat kesan yang luar biasa. Saya selalu berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, Tuan Darmawan, jawab Fanya. Nadanya kembali dingin dan angkuh. Sekarang, bisakah Anda mengantar saya keluar? Saya memiliki janji lain yang harus saya hadiri. Sambil turun, Marlina melirik kartu hitam di tangannya. Jam tangan pelacak itu sudah aman di saku mantelnya. Dalam hitungan jam, tim intelijen akan menerima sinyal yang dipancarkan oleh jam itu, dan mereka akan mulai memetakan pergerakan jaringan naga hitam. Infiltrasi berjalan sempurna. Kini, Marlina harus kembali ke dunia luarnya, dunia yang panas dan penuh debu, untuk mulai mempersiapkan langkah selanjutnya yang sudah terencana, menciptakan krisis kecil yang bisa ia tangani, sekaligus menguji kesiapan operasional timnya, dan mungkin sedikit menguji kesabaran aparat yang korup. Misi besarnya adalah menangkap Pranoto, tapi untuk malam ini, ia akan kembali menjadi agen di balik kemudi motor bebeknya, jauh dari kemewahan lantai teratas ini. Pintu lift terbuka di lobi. Marlina melangkah keluar, kembali ke jalanan kota yang berisik. Malam telah tiba, dan permainan baru saja dimulai. Ia harus berhati-hati. Allah Maha Tahu, setiap langkahnya diawasi.
Fanya Adiwijaya menghilang ke dalam mobil sewaannya, dan Marlina, sang agen intelijen, bersiap untuk penampilan solonya di bawah lampu jalanan kota. Target berikutnya segera dimulai. Marlina tidak kembali ke markasnya. Rencananya sudah matang, tidak ada waktu untuk menunda. Setelah berhasil menanamkan perangkat pelacak pada Pranoto dan anak buahnya, kini saatnya dia menguji seberapa sigap tim pendukungnya. Dia perlu memancing, dia perlu menciptakan situasi yang memaksa dia menggunakan kekuatannya di tengah umum. Bukan sekedar uji coba, tapi ini adalah bagian dari skenario besarnya untuk menciptakan citra di mata masyarakat dan juga di mata intelijen musuh. Dia mengendarai motor bebek hitam bututnya, yang sengaja dia pilih untuk penyamaran ini. Motor itu sudah dimodifikasi agar bisa melaju cepat, tetapi penampilannya dibuat lusuh dengan plat nomor yang sedikit buram, persis seperti motor-motor yang sering jadi sasaran razia dadakan. Kemeja usang dan celana jeans belel adalah seragam barunya malam ini. Jauh berbeda dari gaun mahal dan perhiasan yang dia kenakan saat bertemu Pranoto. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya sedikit dipoles dengan debu jalanan, agar terlihat benar-benar seperti warga biasa yang pulang kerja larut malam. Jalanan ibu kota pada pukul 10 malam masih ramai, namun kepadatan mulai berkurang. Marlina memilih rute menuju pinggiran kota, area yang terkenal rawan pungli dan razia tidak resmi. Dia sengaja melewati jalur protokol yang dia tahu sering ada pos bayangan. Di pinggir jalan yang remang-remang, di bawah lampu merkuri yang berkedip-kedip, tampak dua sosok berpakaian seragam polisi lalu lintas, bersandar malas di pos kecil dari seng. Salah satunya bertubuh agak gempal dengan kumis tebal, dan yang lainnya lebih kurus dan tinggi. Mereka tampak bosan, sesekali melihat jam tangan mereka. Ini dia, targetnya. Marlina sengaja memaju motornya sedikit lebih cepat dari batas kecepatan yang seharusnya, lalu pura-pura sedikit oleng saat mendekati pos tersebut. Seorang polisi, yang belakangan diketahui bernama Suryono, langsung menegakkan badan. Matanya yang tajam seperti elang yang melihat mangsa. Suryono memberi isyarat agar Marlina berhenti. Gerakannya malas, namun otoritatif. Marlina menuruti. Dia menepi, mematikan mesin motornya, dan dengan tenang melepaskan helmnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi lelah dan sedikit cemas, persis seperti yang diharapkan polisi korup dari korban mereka. "Selamat malam, Ibu," sapa Suryono. Nadanya datar dan terasa intimidatif. "Bisa lihat surat-surat kendaraan dan..." "Surat izin mengemudi?" Marlina pura-pura merogoh tas pinggangnya yang lusuh. Tas itu tipis, hanya berisi dompet dan ponsel murahan. Dia menyerahkan kartu tanda penduduk dan STNK yang sudah dia palsukan untuk penyamarannya. Polisi yang lebih kurus, Karno, mendekat dari sisi lain. Dia menyambar STNK itu dan mulai memeriksanya di bawah cahaya pos. "Ibu baru pulang kerja?" tanya Suryono. Tangannya diletakkan di pinggang, menampilkan lencana kebesarannya. "Iya, Pak, dari pabrik di sana," jawab Marlina. Suaranya dibuat serak dan terdengar pasrah. Karno berdeham. "Ini STNK-nya kok seperti ada masalah, Bu. Pajaknya mati ini, sudah 2 tahun. Marlina mengerutkan dahi, seolah baru menyadari kesalahannya. Padahal, dia sengaja memilih dokumen palsu yang memiliki beberapa kekurangan administrasi. Dia perlu alasan agar mereka bisa menjeratnya. "Mati 2 tahun, Bu," kata Karno, suaranya meninggi. "Ini pelanggaran berat, bisa disita motornya ini, Bu." "Oh, Allah," Marlina berbisik lirih, pura-pura terkejut. "Saya belum sempat urus, Pak. Uang saya pas-pasan." Suryono mengambil alih pembicaraan. Dia memajukan badannya, mendekatkan wajahnya ke Marlina. Bau rokok kretek dan keringat menusuk hidung Marlina, namun dia tetap tenang. "Begini saja, Bu," bisik Suryono, suaranya direndahkan agar tidak terdengar pengguna jalan lain. "Kami ini juga manusia. Kami mengerti kesulitan Ibu." Dia melirik Karno yang mengangguk mengiyakan. "Motor ini bisa kami amankan di kantor, dan Ibu akan kena denda puluhan juta," lanjut Suryono. "Atau..." Dia menggantungkan kalimatnya. Pandangan matanya berubah menjadi serakah. "Atau Ibu bisa selesaikan di sini, sekarang juga, sebagai uang damai," sambung Suryono. Marlina sudah menduga ini. Dia memasang wajah bingung. "Berapa, Pak?" "Karena ini pelanggaran berat, mati 2 tahun, Karno menyahut cepat. 2 juta rupiah, Bu. 2 juta, motor Ibu aman. Tidak ada surat-surat, tidak ada proses kantor." Marlina tersenyum tipis di dalam hati. Angka itu standar untuk pemerasan malam hari. Dia menggeleng pelan. 2 juta, Pak. Aduh, tidak ada. Uang gaji saya baru masuk besok. Saya cuma bawa uang 100.000 di dompet. Suryono mendengus kasar. Wajahnya langsung berubah muram. "Jangan main-main, Bu," bentak Suryono.
Kalau ibu pura-pura miskin, motor ini kami bawa. Silakan urus di pengadilan. Tidak akan selesai setahun pun. Karno mulai mengambil kunci motor Marlina. Gerakannya cepat dan kasar. Marlina mencegahnya. Dia memegang tangan Karno, namun tidak dengan kekuatan penuh. Bapak, tolonglah. Saya ini hanya pekerja kecil. Saya janji, besok saya urus pajaknya. Tidak ada janji-janji, ujar Suryono. Kesabarannya habis. Ia mengulurkan tangan ke tas pinggang Marlina. Coba sini tasnya, kami periksa sendiri. Ini adalah pemicunya, kontak fisik. Marlina telah menunggu momen ini. Saat tangan Suryono hampir menyentuh tas pinggangnya, Marlina bereaksi. Dia tidak bergerak mundur, dia bergerak maju. Dengan gerakan yang sangat terlatih, jauh dari kesan wanita lemah yang dia berankan, Marlina menangkap bergelangan tangan Suryono. Dalam sebersekian detik, dia memutar bergelangan tangan itu dengan tekanan yang berisisi. Bukan hanya memelintir, tapi menyerang titik saraf di tulang hasta. Suryono menjerit tertahan, dia kaget dan kesakitan. Refleks tubuhnya langsung jatuh berlutut. Tangannya yang terbelintir kini berada di punggungnya, dikunci kuat oleh tangan kiri Marlina. Karno yang terkejut melihat rekannya tersungkur, spontan mencoba meraih tongkat T di pinggangnya. Jangan bergerak. Suara Marlina kini berubah total, dingin, tajam, dan penuh perintah. Bukan lagi suara perempuan lelah. Tangan kanan Marlina yang tadinya tersembunyi, kini menodongkan pistol Walter P99 ke depan. Moncong senjata itu diarahkan tempat ke mulut Suryono yang sudah meringis kesakitan di bawahnya. Karno terhenti total. Wajahnya yang semula angkuh kini pucat pasi, melihat laras pistol yang berkilat di bawah jalanan. Dunia di sekitar Mereka seolah terdiam. Hanya ada suara napas cepat Suryono yang menahan sakit. Anda mencari uang 2 juta, Pak? Tanya Marlina. Nadanya tenang, seperti sedang menanyakan harga sayuran di pasar. Saya kasih 1 peluru gratis. Suryono gemetar, air matanya mulai menggenang. Ampun Nyonya, ampun, rintih Suryono, suaranya tercekat. Kami hanya bercanda, kami mohon ampun. Karno, yang masih berdiri membeku, menjatuhkan tongkat T-nya ke aspal. Bunyi klang itu bergema di keheningan malam. Siapa kalian? Tanya Karno, suaranya bergetar hebat. Marlina tidak menjawab, dia hanya menekan pelatuknya sedikit, menimbulkan bunyi klik yang membuat Suryono nyaris pingsan. Saya bilang ampun Nyonya, kami salah. Suryono memohon lagi. Kalian menggunakan seragam negara ini untuk memperkaya diri sendiri, ujar Marlina. Matanya menyipit penuh penghinaan. Kalian merusak kepercayaan rakyat, dan itu adalah kejahatan yang lebih besar daripada mati pajak 2 tahun. Marlina perlahan menarik Suryono hingga berdiri, tapi tangannya tetap terkunci. Pistolnya tetap menempel di bibir Suryono. Tepat saat itu, di ujung jalan, terdengar suara mesin mobil yang mendekat. Itu bukan mobil biasa. Itu adalah sedan hitam tanpa plat nomor yang melaju dengan kecepatan sedang, diikuti oleh 1 mobil van berwarna gelap di belakangnya. Kedua mobil itu berhenti mendadak tepat di samping pos polisi bayangan itu. Pintu sedan hitam terbuka. 3 pria berpakaian sipil, bertubuh besar dan berotot, melompat keluar. Mereka bergerak cepat, mata mereka langsung tertuju pada adegan di mana seorang wanita memegang 2 polisi. Salah satu dari pria itu, yang memiliki brewok rapi dan tatapan dingin, melangkah maju. Marlina, situasinya sudah terkendali, ujar pria itu. Marlina mengangguk, melepaskan cengkramannya pada tangan Suryono, namun tetap menjaga pistolnya sedikit terangkat. Suryono langsung terduduk lemas di aspal, memegangi pergelangan tangannya yang sakit. Marlina kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Itu adalah lencana melingkar dengan ukiran Garuda Pancasila yang elegan, disematkan pada kartu identitas resmi berwarna merah marun. Dia memperlihatkannya kepada Karno dan Suryono. Saya Marlina, Badan Intelijen Negara, Operasi Penyamaran, katanya, suaranya tegas dan tanpa kompromi. Kalian berdua baru saja melakukan pemerasan terhadap seorang agen yang sedang bertugas. Kalian sudah tamat. Karno menatap kartu itu, lalu menatap Marlina, lalu menatap tim yang baru datang. Matanya memancarkan ketidakpercayaan bercampur ketakutan yang mendalam. Mimpi buruk telah menjadi kenyataan. Tim khusus dari van gelap itu bergerak. Dalam sekejap Suryono dan Karno sudah diborgol. Mereka tidak melawan. Mereka terlalu syok, terlalu malu, dan terlalu takut. Seragam kebanggaan mereka kini terasa seperti belenggu. Bawa mereka, proses sesuai hukum yang berlaku. Perintah Marlina kepada pria berbrewok itu, yang dipanggil Haris. Pastikan mereka tahu betul kenapa mereka harus berakhir di balik jeruji besi. Haris mengangguk. Siap, Komandan. Ketika kedua polisi korup itu didorong masuk ke dalam mobil van,
Wajah mereka terlihat hancur. Mereka tahu, bukan hanya karir mereka yang berakhir, tapi seluruh hidup mereka. Marlina memandang Haris. Jam tangannya sudah diaktifkan. Sudah, Komandan. Sinyal dari jam Pranoto stabil. Kami sudah memetakan rumah tinggalnya dan rute favoritnya. Ini akan sangat membantu. Lapor Haris. Bagus. Operasi tahap 1 sukses, kata Marlina, menyimpan kembali pistolnya dengan gerakan cekatan. Dia melirik motor bebek bututnya yang masih terparkir. Saya pergi sekarang. Pastikan semua bukti pungutan liar di pos ini disita. Marlina mengenakan helmnya kembali. Dalam hitungan detik, dia kembali menjadi sosok misterius di malam hari. Dia menyalakan motornya, tanpa melihat ke belakang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun berpisahan kepada timnya. Marlina pergi meninggalkan tempat kejadian. Di belakangnya, lampu patroli dan Tim khusus mulai membongkar pos bayangan tersebut. Jalanan kembali sepi. Panas malam ibu kota terasa menusuk. Namun Marlina merasakan adrenalin yang menenangkan. Dia telah menyelesaikan tugasnya malam ini. Menguji sistem sekaligus mengirim pesan. Misi besar masih menantinya. Pranoto menunggu. Allah Maha Adil. Dan Marlina adalah tangan yang menegakkan keadilan itu di tengah kegelapan kota. Dia melaju ke depan. Bayangan motornya memanjang dan menghilang di antara gedung-gedung tinggi. Marlina memacu motor bebeknya dengan kecepatan sedang. Bukan karena ia ingin bersembunyi dari keramaian, tetapi karena ia sedang mengumpulkan kembali fokusnya. Malam itu, di jalanan yang basah oleh keringat kota, ia membiarkan angin panas menerpa wajahnya. Tugas kecil dengan Suryono dan Karno sudah selesai. Sebuah pembersihan tingkat dasar yang menjadi bagian dari strategi besarnya. Ini adalah cara BIN menguji sistem dan personel. Memastikan bahwa ketika ikan besar ditarik, jaringnya bersih. Ia tahu, nasib Suryono dan Karno sudah tertulis. Mereka akan menjadi peringatan bagi yang lain. Pikirannya kini kembali sepenuhnya kepada Pranoto, target utama operasi ini. Pranoto, seorang pejabat publik tingkat tinggi yang diduga kuat menjadi dalang di balik jaringan korupsi dan pencucian uang terbesar yang melibatkan proyek infrastruktur negara. Pranoto licin, cerdik, dan punya akses ke hampir semua lapisan kekuasaan. Menangkapnya membutuhkan bukan hanya keberanian, tapi juga kecerdasan taktis yang luar biasa. Marlina membelokkan motornya menuju sebuah kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Ini adalah titik pertemuan rahasia mereka. Sebuah rumah aman yang disewa oleh BIN. Begitu tiba, ia memarkir motornya di garasi dan melepaskan helm. Keheningan rumah itu langsung menyambutnya, kontras dengan hiruk-pikuk jalanan yang baru saja ia tinggalkan. Di dalam, di ruang operasi yang didesain minimalis namun fungsional, Haris sudah menunggunya. Beberapa layar monitor besar menampilkan peta kota, data perbankan dan skema organisasi yang rumit. Di tengah-tengah skema itu, nama Pranoto dilingkari dengan warna merah menyala. "Komandan, Anda sudah kembali," sambut Haris, berdiri tegak. Marlina meletakkan tas pinggangnya di meja. "Bagaimana data yang dikumpulkan Haris? Apakah ada pergerakan mencurigakan dari jam tangan Pranoto malam ini?" Sejak 2 jam yang lalu, jam tangan itu menunjukkan dia berada di rumahnya. Tidak ada pergerakan signifikan. Namun kami menangkap sinyal komunikasi yang aneh, jelas Haris sambil menunjuk salah satu monitor. Monitor itu menampilkan gelombang frekuensi yang tidak biasa. "Ini bukan komunikasi biasa, Komandan. Enkripsi yang digunakan sangat tua, seperti kode sandi militer era 80-an, tapi dikemas ulang dengan lapisan digital modern. Sulit dilacak asal dan tujuannya," lapor Haris. Marlina mendekat. Matanya menyipit saat membaca data tersebut. Dia sedang membersihkan jejak, atau dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Metode komunikasi yang usang ini sengaja dipilih untuk menghindari sistem pelacakan canggih kita. Dia tahu kita mengawasinya. Kemungkinan besar dia tahu, Komandan. Tapi kita sudah punya data transaksi terbarunya. Tadi sore, ada transfer besar ke sebuah yayasan sosial fiktif yang berbasis di luar negeri. Jumlahnya mencengangkan, kata Haris, menggelengkan kepala. "Berapa?" tanya Marlina. Suaranya tetap datar. 70 miliar rupiah, Komandan. Dalam mata uang asing. Transaksi itu dilakukan melalui bank lapis ketiga yang hampir tidak mungkin ditembus tanpa surat perintah khusus. Jawab Haris. Kening Marlina bergerut. 70 miliar. Itu bukan jumlah yang dikeluarkan untuk liburan atau suap kecil. Itu adalah dana pelarian atau modal untuk memicu kegaduhan besar. Yayasan fiktif itu, selidiki kemana arah dana itu selanjutnya. Fokus pada individu, bukan hanya rekening bank. Siapa yang menjadi penerima manfaat terakhir? Perintah Marlina. Sudah kami lakukan, Komandan. Dan ada nama yang muncul. Seorang pria bernama Danu. Dia adalah kontraktor lama yang pernah dikaitkan dengan kasus pembangunan jembatan mangkrak 5 tahun lalu. Dia menghilang setelah kasus itu meredup, tapi namanya muncul kembali sebagai penerima dana dari yayasan fiktif ini, kata Haris. Danu,
Dia bukan sekadar kontraktor biasa. Dia adalah tangan kanan lama jenderal besar yang sudah pensiun. Benar? Tanya Marlina, menguji ingatannya. Benar, Komandan. Pria ini punya jaringan kontak yang sangat luas di kalangan militer dan politik lama. Dia berbahaya. Dan dia bisa menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora Pranoto. Haris menegaskan. Marlina berjalan mondar-mandir sebentar, memproses semua informasi. Malam baru saja dimulai, dan dari membersihkan 2 polisi korup, kini ia harus berhadapan dengan jaringan yang melibatkan miliaran rupiah dan orang-orang kuat. Peta alur dana dan alur koneksi sudah ada. Sekarang, kita butuh momen yang tepat untuk bergerak. Kalau kita salah langkah, Pranoto akan menghilang tanpa jejak, dan uang itu akan lenyap seperti air di gurun. Ujar Marlina. Menurut analisis tim, besok malam adalah momen terbaik, Komandan. Pranoto dijadwalkan menghadiri acara makan malam amal yang sangat tertutup di kediaman seorang pengusaha properti. Keamanan di sana longgar karena sifat acara yang eksklusif. Usul Haris. Marlina berhenti. Ia menatap peta digital yang menampilkan kediaman mewah tersebut. Itu jebakan. Acara amal tertutup di kediaman pengusaha properti. Itu adalah tempat yang sempurna untuk membuat kesepakatan akhir. Atau lebih buruk lagi, tempat untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum dia terbang ke luar negeri. Marlina menganalisis. Jika ini jebakan, Komandan, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Haris, menunggu. Marlina menyentuh layar, tempat pada titik lokasi rumah mewah itu. Kita tidak akan menunggu sampai dia tiba di sana. Kita akan memotong jalannya. Putus Marlina. Haris, siapkan tim untuk bergerak subuh. Kita akan mengunjungi kediaman Danu, sang kontraktor bayangan itu. Kita harus tahu apa peran Danu dalam transfer 70 miliar rupiah ini. Dan yang paling penting, di mana dia menyembunyikan dokumen-dokumen penting Pranoto. Haris mengangguk cepat. Siap, Komandan. Apakah kita akan menggunakan pendekatan halus atau keras? Marlina tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Danu bukan polisi jalanan yang bisa diancam dengan pistol. Dia tahu cara bermain kotor. Kita akan gunakan pendekatan yang paling efektif. Pastikan tidak ada korban sipil. Tapi pastikan juga bahwa Danu tidak punya waktu untuk menghubungi Pranoto. Kita harus bergerak cepat seperti kilat. Dan senyap seperti bayangan. Tegas Marlina. Dia mengambil kembali tas pinggangnya. Dan berjalan menuju ruangan istirahat. Di luar, dini hari mulai menyelimuti kota. Membawa janji pertempuran yang lebih besar. Marlina tahu. Besok pagi bukan hanya tentang interogasi. Tetapi tentang membalikan meja permainan yang sudah diatur oleh para koruptor. Allah Maha melihat. Dan kali ini, Marlina akan memastikan keadilan tidak hanya terlihat, tapi juga terasa tajam dan menusuk. Malam itu, di rumah aman yang tersembunyi, seorang agen sedang menyusun strategi untuk mengguncang fondasi kekuasaan gelap. Mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Fajar baru menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi labu-abu dan merah muda. Suasana pagi yang seharusnya tenang, kini berubah menjadi medan operasi senyap bagi Marlina dan tim kecilnya. Mereka bergerak dalam 2 mobil van hitam yang tidak mencolok. Kecepatan dikontrol ketat, tanpa suara sirina, tanpa lampu yang menyolok. Rumah aman kini ditinggalkan, diganti oleh jalan raya yang masih sepedih diguyur embun subuh. Haris duduk di kursi penumpang depan, memegang tablet yang menampilkan peta digital dengan detail rumah Danu, sang kontraktor bayangan. Kita tinggal 5 menit lagi, Komandan. Rumah ini terletak di kompleks elit. Keamanan perimeter sangat tinggi. Tapi dioperasikan oleh perusahaan swasta yang mudah dibayar. Kita tidak akan mendapat perlawanan keras dari mereka. Lapor Haris, suaranya rendah dan fokus. Marlina, yang menyetir mobil pertama, mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Keamanan yang mudah dibayar berarti mereka bisa disuap oleh siapa saja, termasuk Pranoto, untuk memberikan sinyal peringatan. Kita harus masuk dan keluar sebelum alarm internal Danu berbunyi. Tegas Marlina. Mereka tiba di lingkungan perumahan mewah yang dikelilingi pagar tinggi. Udara di sini terasa lebih bersih dan keheningan hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang tersisa dari malam. Mobil van pertama berhenti beberapa blok dari rumah target. Tim operasional, 4 orang pilihan yang semuanya berpakaian serba gelap, turun dengan gerakan terkoordinasi. Mereka membawa peralatan ringan untuk mendobrak sistem keamanan elektronik. Marlina memimpin. Ia mendekati gerbang utama. Ini bukan tentang kekerasan, ini tentang presisi. Salah satu anggota tim yang ahli dalam sistem keamanan mengeluarkan alat kecil dari tasnya. Dalam waktu kurang dari 90 detik, bunyi klik halus terdengar.
Pintu gerbang otomatis rumah Danu terbuka perlahan, tanpa derit, tanpa suara alarm. Pintu masuk aman, Komandan. Bisik teknisi itu melalui headset. Mereka menyelinap masuk. Halaman depan Danu sangat luas, dengan taman yang terawat sempurna. Sebuah simbol kekayaan yang diperoleh secara kotor. Marlina memberi isyarat tangan. 2 anggota tim menyebar ke sisi kiri dan kanan rumah untuk mengamankan area jendela, memastikan tidak ada rute pelarian yang terlewatkan. Marlina dan Haris menuju pintu utama. Danu punya kebiasaan bangun pagi dan minum kopi di ruang kerjanya. Pukul 6 tepat dia biasanya sudah ada di sana, bisik Haris. Waktu menunjukkan pukul 5:45 menit. Mereka punya waktu maksimal 15 menit sebelum Danu mungkin menyadari ada keanehan. Pintu utama terbuat dari kayu jati tebal, dilengkapi dengan kunci pintar. Kali ini mereka tidak menggunakan hacking. Marlina mengeluarkan sebuah kunci khusus, alat yang jarang digunakan namun sangat efektif untuk kunci-kunci mekanis berharga tinggi. Dalam hitungan detik, kunci itu berputar. Mereka masuk ke dalam rumah. Keheningan di dalam terasa menusuk. Bau kopi yang baru diseduh mulai tercium samar. Ruang kerja, gumam Marlina. Mereka bergerak melewati ruang tamu berlapis marmer yang dihiasi patung-patung mahal. Langkah kaki mereka hampir tidak terdengar di lantai yang dingin itu. Mereka menemukan ruang kerja Danu di lantai dasar. Sebuah ruangan yang dikelilingi rak buku tinggi dan di tengahnya terdapat meja mahoni besar. Danu ada di sana. Kontraktor itu mengenakan jubah mandi sutra, duduk di belakang meja, membaca koran pagi sambil menyeruput kopi. Raut wajahnya tiba-tiba berubah katu ketika ia mengangkat mata dan melihat 4 bayangan hitam berdiri di pintu ruang kerjanya, dipimpin oleh seorang wanita dengan tatapan setajam elang. Danu meletakkan cangkir kopinya dengan bunyi klak yang keras. "Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa masuk?" Danu bertanya. Nadanya mencoba terdengar berwibawa, namun kegugupan jelas terlihat dari tangannya yang gemetar. Marlina melangkah maju. Haris menutup pintu ruangan, mengisolasi mereka. "Saya sarankan Anda tidak membuang waktu kami, Tuan Danu." Suara Marlina tenang, namun mengandung janji bahaya yang mengerikan. "Kami di sini bukan untuk merampok perhiasan atau jam tangan Anda. Kami di sini untuk dokumen Pranoto. Tepatnya, dokumen yang berhubungan dengan 70 miliar rupiah." Wajah Danu pucat. Ia tersenyum paksa. 70 miliar. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya seorang kontraktor. Saya tidak berurusan dengan angka sebesar itu, Nyonya. Elaknya mencoba berdiri. "Duduk," perintah Marlina. Nada itu membuat Danu kembali terduduk, seolah ada tali tak terlihat yang menariknya. "Anda adalah bagian dari jaringan pelarian dana. Anda adalah penghubung antara Jenderal tua yang pensiun dan Pranoto yang sedang mencari jalan keluar. Jangan bohong pada kami. Kami tahu Anda menerima 35 miliar rupiah sebagai komisi untuk mengamankan jalur pelarian itu." Marlina terus menekan. Danu menelan ludah. Mata Marlina tidak berkedip. Ia mengamati setiap gerakan Danu. "Jika Anda bekerja sama, mungkin Anda bisa mendapatkan keringanan. Jika Anda melindungi Pranoto, Anda akan tenggelam bersamanya. Pikirkan keluarga Anda, Tuan Danu. Kami tidak punya waktu," tambah Marlina. Danu menghela napas panjang. Kepalanya tertunduk. Ia tahu jika badan sekelas ini sudah turun tangan, permainan telah berakhir. Saya hanya ditugaskan untuk mengurus aset. Saya tidak menyimpan semua dokumen. Aku Danu, suaranya kini bergetar. "Kami tidak percaya itu," sahut Haris dingin. "Kami tahu Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di rumah ini. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa Pranoto akan melarikan diri besok pagi." Marlina mengalihkan perhatiannya dari Danu ke sekeliling ruangan. Dia mencari tempat yang tidak lazim. Para koruptor selalu menyimpan rahasia mereka di tempat yang paling jelas, atau tempat yang paling mereka anggap aman. Matanya tertuju pada sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan pemandangan Eropa yang sangat besar. Namun, naluri Marlina mengatakan bukan itu. Itu terlalu klise. Pandangannya kemudian jatuh pada rak buku di sisi kanan, tepat di atas koleksi buku langka tentang sejarah militer. Ada sebuah buku yang tampak tidak pada tempatnya. Sebuah buku panduan memancing di laut dalam. "Buku itu," kata Marlina, menunjuk tanpa mengalihkan pandangan dari Danu. "Ambil buku itu, Haris." Haris segera menghampiri rak dan menarik buku tebal itu. Beratnya terasa aneh. Itu jelas bukan buku biasa. Ketika Haris membuka buku itu, isinya kosong. Namun, di dalam sampul belakang, disembunyikan sebuah flash drive kecil berwarna perak, serta 1 lembar kertas berlipat yang sangat halus. Danu melihat buku itu terbuka, menjerit tertahan. "Jangan buka itu." Sudah terlambat. Marlina mengambil kertas itu dan membentangkannya. Itu adalah dokumen dengan cap kedutaan asing dan jadwal penerbangan pribadi. Pukul 7 pagi, penerbangan menuju Panama. Besok lusa, bisik Marlina, membaca dokumen itu. Jadi, besok malam bukan makan malam amal, tapi perpisahan sebelum dia meninggalkan negara ini dengan uang rakyat. Marlina memasukkan flash drive dan kertas itu ke dalam saku jubahnya. Misi pertama berhasil. Mereka kini punya bukti dan jadwal. "Bawa Danu, isolasi dia. Jangan biarkan dia membuat kontak dengan siapapun." Marlina memberi perintah tegas kepada tim.
Saat Danu diseret keluar dari ruang kerjanya yang mewah, matahari sudah sepenuhnya terbit, dan panas mulai menyengat. Marlina tidak membuang waktu. Ia kembali ke mobil van. Haris, hubungi markas. Kita sudah dapat jadwal penerbangan Pranoto. Kita harus membatalkan rencana penerbangan itu, dan kita akan bertemu dia di bandara, kata Marlina. Wajahnya kini menunjukkan tekad baja. Siap, Komandan. Kita akan potong jalannya, jawab Haris. Marlina menatap ke depan. Ia tahu bandara internasional bukanlah tempat yang sama dengan jalanan kota yang ramai. Kali ini mereka tidak hanya menghadapi seorang politikus korup, tetapi juga kemungkinan besar pengawal bersenjata yang disewa untuk menjaga pintu keluar terakhir itu. Ini adalah ronde terakhir. Perburuan terhadap Pranoto akan mencapai klimaksnya. Allah telah menunjukkan jalannya, dan kini giliran Marlina untuk melaksanakannya dengan sempurna. Mobil van itu bergerak cepat meninggalkan kompleks, menuju pusat komando untuk menyusun rencana serangan terakhir. Udara pagi yang damai kini terasa seperti persiapan badai besar. Mobil van itu melesat membelah jalanan kota yang mulai padat oleh aktivitas pagi. Di dalam, Marlina duduk tegak. Pikirannya sudah jauh melampaui batas jalan raya. Begitu tiba di pusat komando Badan Intelijen Negara, tidak ada waktu untuk istirahat. Sebuah ruangan besar yang berfungsi sebagai pusat operasi telah disiapkan. Peta bandara internasional terpampang lebar di dinding, menyoroti area runway dan hangar penerbangan pribadi. Pranoto akan menggunakan penerbangan privat dari hangar 3, lusa pukul 7 pagi. Marlina memulai. Suaranya tajam dan penuh otoritas. Haris dan tim elitnya, yang terdiri dari 15 anggota berseragam hitam, mendengarkan dengan serius. Kita berasumsi dia akan memiliki pengawal minimal. Dia mencoba melarikan diri secara diam-diam, jadi dia tidak akan menarik perhatian. Jelas Marlina sambil menunjuk titik-titik vital di peta. Namun, jangan pernah meremehkan seorang buronan. Kita harus menganggap pengawalnya bersenjata lengkap dan siap bertempur. Rencana yang disusun Marlina sangat presisi. Tim Alfa akan menyamar sebagai petugas keamanan bandara yang sedang bertugas di hangar 3, memastikan akses dan mengamankan perimeter luar. Tim Beta, dipimpin langsung oleh Marlina, akan menjadi tim intervensi. Mereka akan menunggu di ruang tunggu VVIP terdekat, siap bergerak begitu Pranoto tiba. Kita tidak akan membiarkan pesawatnya lepas landas. Koordinasi dengan menara kontrol sudah diurus. Ada jeda 10 menit antara kedatangan Pranoto dan jadwal penerbangan. Waktu itu adalah jendela kita, tegas Marlina. 24 jam berlalu dalam ketegangan yang mendesis. Tim memastikan setiap detail, mulai dari identitas palsu yang digunakan untuk menyusup ke area bandara hingga komunikasi tanpa celah. Marlina sendiri hanya tidur selama 3 jam. Kelelahan fisik tertutupi oleh adrenalin yang melonjak. Fajar 2 hari kemudian tiba, membawa serta panas yang menjanjikan hari yang terik. Suhu di aspal bandara terasa naik bahkan sebelum matahari benar-benar meninggi. Pukul 6:30 pagi. Marlina sudah berada di posisi, mengenakan seragam gelap yang disesuaikan agar menyerupai staf operasional bandara kelas atas. Di telinganya, earpiece kecil memancarkan suara statis yang tenang, menghubungkannya dengan Haris dan seluruh tim. Tepat pukul 6:50, sebuah sedan mewah hitam memasuki area VVIP hangar 3. Jantung Marlina berdetak satu ritme lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang, sedingin baja. Dari dalam mobil, Pranoto keluar. Ia tampak berbeda, bukan lagi sosok pejabat yang selalu dikelilingi kerumunan. Hari ini ia terlihat kecil, membawa sebuah koper kulit yang tampak berat, dan ditemani oleh 2 pria berbadan besar yang jelas bukan sopir biasa. Marlina memantau dari kejauhan. Pesawat jet pribadi sudah terparkir di landasan, pintunya terbuka, siap menelan buronan itu ke dalam perutnya. Pranoto tanpa menoleh ke belakang berjalan cepat menuju tangga pesawat. Ia tampak tergesa-gesa, jelas takut jika ada sesuatu yang menahannya di detik-detik terakhir. Tepat ketika Pranoto menjejakkan kaki di anak tangga pertama, Marlina memberikan kode melalui earpiece. Sekarang, kunci posisi, bisiknya. Tiba-tiba dari berbagai sudut, lampu sorot terang menyala, menerangi area hangar seolah itu siang hari. Suara sirena kecil berbunyi di perimeter luar, dan selusin mobil operasional bandara yang seharusnya mengangkut barang, kini bergerak memblokir jalan masuk dan keluar hangar 3. Pranoto tertekun di tangga pesawat. Ia menoleh ke belakang dengan panik. Haris dan tim Alfa segera mengamankan 2 pengawal Pranoto. Intervensi itu sangat cepat dan profesional. Kedua pengawal itu ambruk tanpa sempat mengeluarkan senjata mereka. Marlina berjalan mendekat, langkahnya mantap. Ia berhenti tepat di bawah tangga pesawat, menatap Pranoto yang kini berdiri kaku, wajahnya pucat basi. "Selamat pagi, Bapak Pranoto. Atau haruskah saya katakan, selamat tinggal?" ujar Marlina dengan nada yang tidak menunjukkan emosi apapun. Pranoto mencoba bersikap berani, meski suaranya bergetar. "Siapa kau? Kalian tidak punya wewenang di sini. Saya punya jadwal penerbangan resmi." Serahnya mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam pesawat. "Jadwal Penerbangan resmi yang dibatalkan Allah pagi ini, jawab Marlina. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya. Di tangannya tergenggam flash drive perak dan dokumen penerbangan yang ditemukan di rumah Danu. "Kami tahu rencana Anda. Kami tahu kemana Anda akan pergi. Dan kami tahu berapa banyak uang rakyat yang Anda bawa di dalam koper itu." Mata Pranoto mengikuti gerakan tangan Marlina. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayap. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Tidak ada negosiasi. Tidak ada jalan keluar. "Kami sudah menunggu Anda, Tuan Pranoto. Penjemputan Anda tidak akan ke Panama, tapi ke tempat yang sudah kami siapkan," kata Marlina.
sambil memberi isyarat kepada dua anggota tim beta untuk naik ke tangga pesawat. Pranoto mencoba mundur. Namun ia tidak bisa lari dari fakta bahwa ia sudah terkepung. Saat ia digiring turun dari pesawat, koper yang ia bawa terlepas dari genggamannya dan jatuh menghantam aspal. Isinya, tumpukan uang tunai dalam mata uang asing, berhamburan. Beberapa saat kemudian, tim penyidik dan penegak hukum tiba. Marlina menyerahkan flash drive dan semua bukti fisik yang dikumpulkan. Misi ini tidak hanya tentang menangkap seorang buronan, tetapi tentang memulihkan kepercayaan pada sistem. Ketika Pranoto dimasukkan ke dalam mobil tahanan, ia menatap Marlina dengan pandangan penuh kebencian. Namun Marlina tidak terpengaruh. Misi selesai. Lapor Marlina melalui earpiece-nya. Semua aset dan tersangka utama sudah diamankan. Marlina menarik napas dalam-dalam. Udara pagi itu terasa sangat panas, mengingatkannya pada cuaca terik beberapa hari lalu, saat ia dihentikan oleh dua polisi korup di jalanan kota. Peristiwa kecil itu, pemerasan 2 juta rupiah, kini terasa sangat jauh. Namun, itu adalah pengingat bahwa kejahatan dan korupsi ada di setiap tingkatan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti kasus Pranoto. Ia tersenyum tipis. Suryono dan Karno sudah mendapatkan balasannya. Kini, Pranoto pun harus menghadapi keadilan. Tugasnya telah usai. Marlina berbalik, meninggalkan area hangar yang ramai oleh petugas. Ia melangkah menuju mobil yang akan membawanya kembali. Saat mobil itu melaju, Marlina menatap jalanan kota yang kini mulai dipenuhi hiruk-pikuk. Jasadnya lelah, namun semangatnya utuh. Allah telah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan tugas ini. Meskipun panas kota menyengat, Marlina tahu ia telah membawa kesejukan bagi keadilan negara. Ia sudah siap untuk misi berikutnya. "Ini Pak, ada apa ya? Saya buru-buru," jawab Marlina berusaha terdengar cemas. Suryono menerima surat-surat itu dan mulai memeriksanya. Matanya bergerak cepat mencari kekurangan sekecil apapun yang bisa dijadikan alasan untuk menahan Marlina. Ia membalik-balik STNK beberapa kali. "Motor tua begini, surat-suratnya lengkap ya?" ujar Suryono sinis, melemparkan pandangan meremehkan ke arah motor bebek itu. "Lengkap Pak, pajak baru bayar bulan lalu," kata Marlina. Suryono mendenus. Ia melirik Karno yang menggerakkan bahu pertanda tidak ada kesalahan nyata pada dokumen. Mereka harus memutar otak. Mereka tidak akan menyia-nyiakan energi di bawah terik matahari hanya untuk menyapa warga negara. Suryono berjalan ke belakang motor Marlina, lalu membungkuk sedikit seolah sedang memeriksa ban. "Nah, ini dia," katanya, terdengar seperti menemukan harta karun. "Ban belakang ini ukurannya tidak sesuai standar pabrik, terlalu tipis. Ini melanggar pasal tentang modifikasi kendaraan yang tidak sesuai," tuduhnya, menunjuk ban yang sebenarnya masih wajar. Marlina tetap diam, membiarkan mereka melanjutkan sandiwara. Ia tahu alasan ban terlalu sepele untuk bisa menyita motornya, kecuali jika mereka memang berniat melakukan pemerasan terang-terangan. Karno kemudian maju, berdiri di hadapan Marlina. Ibu ini tahu kalau motor dimodifikasi begini, apalagi ini motor tua, resiko kecelakaannya tinggi. "Ini bisa kita proses ke pengadilan, Bu. Atau motornya kita sita dulu," ancam Karno, matanya menatap tajam ke wajah Marlina. "Disita, tapi ban ini kan masih layak, Pak. Saya tidak punya uang untuk ganti ban sekarang," kata Marlina, memperkuat penyamarannya sebagai orang yang tidak berdaya. Suryono kembali mendekat. Kali ini ia mencondongkan tubuhnya, berusaha mengurangi jarak personal. Wajahnya yang berminyak dan kerutan di sekitar mata terlihat jelas. "Begini saja, Bu," bisik Suryono, suaranya sengaja direndahkan agar tidak terdengar oleh orang lain yang kebetulan lewat. "Kami ini cuma menjalankan tugas, kami juga butuh sedikit rejeki dari Allah. Kami tidak perlu menyita motor Ibu, kasihan Ibu kalau harus pulang jalan kaki." Ia kemudian menegakkan tubuhnya, melipat surat-surat Marlina dan memegangnya di tangan. Ini adalah kartu as mereka. "Tapi, tolong hargai waktu dan kerja keras kami. Ini pelanggaran berat. Kalau diselesaikan di tempat, kita tidak perlu repot-repot ke kantor. Anggap saja ini uang damai, uang lelah kami," lanjut Suryono. Marlina menatap mereka, matanya menyiratkan pertanyaan polos. "Berapa, Pak? Saya cuma punya uang sedikit di dompet." Suryono tersenyum licik. "Karena Ibu kelihatannya buru-buru, kami bantu. Biasanya kalau pelanggaran modifikasi begini, dendanya bisa sampai 5 juta. Tapi untuk Ibu, anggap saja diskon khusus," katanya, kemudian menjeda sejenak, menikmati ketegangan yang ia ciptakan. 2 juta rupiah, Bu. Serahkan uangnya, motor aman, Ibu bisa langsung jalan. Surat-surat Ibu aman," kata Suryono dengan suara tegas, memfinalisasi permintaan pemerasan mereka. 2 juta rupiah, uang yang sangat besar bagi seorang pekerja biasa di siang bolong. Marlina merasakan adrenalinnya mulai naik. Permintaan ini sudah melewati batas toleransi. Mereka tidak lagi mencari keadilan, mereka mencari keuntungan haram. Marlina menarik napas panjang. Ia menatap Suryono dan Karno bergantian. Ekspresinya yang tadinya cemas, perlahan berubah menjadi datar. 2 juta rupiah, Pak.
Untuk ban yang katanya terlalu tipis, tanya Marlina, suaranya kini terdengar tenang, terlalu tenang untuk orang yang baru saja diancam kehilangan motor. Perubahan nada suara Marlina yang mendadak membuat kedua polisi itu sedikit terkejut. Suryono mengerutkan keningnya. Jangan banyak tanya, Bu. Sekarang serahkan uangnya. Kalau tidak, motor ini saya bawa. Sekarang, desak Suryono, berusaha mengembalikan dominasinya. Sambil berbicara, Suryono maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke arah Marlina, dan menggerakkan tangannya ke arah tas. Pinggang yang dikenakan Marlina. Ia berpikir, mungkin Marlina menyimpan uang tunai di sana, dan bisa ia ambil secara paksa jika wanita itu terus menolak. Tangan Suryono bergerak cepat, mencoba meraih tas pinggang kecil itu. Namun, detik itu juga, sandiwara Marlina berakhir. Gerakan kasar Suryono adalah pemicu yang ia tunggu-tunggu. Dalam sekejap mata, Marlina bereaksi. Kecepatan dan kekuatan tangannya jauh di luar perkiraan Suryono dan Karno. Tangan Suryono yang baru saja menyentuh tali tasnya, langsung disambut dengan cengkraman baja yang tak terduga. Sebelum Suryono menyadari apa yang terjadi, pergelangan tangannya sudah dipelintir Marlina ke belakang dengan sangat cepat dan keras, menyebabkan Suryono menjerit kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Surat-surat yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke aspal. Tubuhnya ambruk, lututnya membentur jalanan. Suryono yang besar mendadak menjadi sangat kecil dan tidak berdaya. Karno yang terkejut melihat rekannya jatuh, hanya bisa melongo. Sebelum ia sempat bereaksi atau mencabut pistolnya, Marlina sudah mengambil posisi. Ia bergerak ke sisi Suryono yang meringis, dan dalam gerakan yang sangat lancar, ia mengambil benda dari balik jaketnya. Kilatan logam muncul. Pistol berwarna perak itu kini berada di tangan Marlina. Ujung larasnya menempel tepat di mulut Suryono yang sedang memohon ampun dengan mata terbelalak ketakutan. Jangan bergerak, ujar Marlina dingin. Suaranya sudah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi jejak kecemasan atau ketidakberdayaan seorang warga sipil. Karno membeku di tempatnya. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini pucat pasi. Ia menatap pistol yang menempel di rekannya, lalu menatap Marlina. Ia menyadari, mereka baru saja melakukan kesalahan besar. Mereka tidak sedang memerah seorang pekerja kantoran biasa. Mereka sedang memerah seekor singa yang sedang menyamar. Maaf Nona, maaf, jangan tembak. Rintih Suryono, air mata mulai menggenang di matanya. Kami cuma bercanda, cuma bercanda. Marlina tidak bergeming. Ia tetap menekan laras pistol itu perlahan ke gigi Suryono. Ketakutan Karno mencapai puncaknya. Ia bahkan tidak berani bernafas keras. Situasi berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 5 detik. Marlina kemudian menurunkan sedikit laras pistolnya. Tidak melepaskan cengkraman di tangan Suryono. Ia menatap Karno dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Kalian pikir, kalian siapa? Berani sekali merampas hak orang lain di jalanan seperti ini? Tanya Marlina. Nadanya dipenuhi otoritas yang mutlak dan tidak terbantahkan. Suryono terus merengek memohon ampun. Ampun Nona, kami tidak tahu. Kami Allah. Marlina menghela napas. Lalu dengan tangan kirinya, ia merogoh saku dalam jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil, yang jauh lebih elegan daripada tempat ia menyimpan SIM dan STNK tadi. Ia membuka dompet itu, memperlihatkan sebuah kartu identitas resmi dengan lambang Garuda, dan tulisan tebal di bagian bawah. Ia menunjuk lencana itu kepada Karno yang berdiri gemetar. Saya Mayor Marlina, Badan Intelijen Negara. Kalian berdua baru saja mencoba memeras dan melakukan kekerasan terhadap anggota BIN yang sedang bertugas. Tegas Marlina. Karno hampir jatuh pingsan di tempatnya. Ia menelan ludah. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Mereka tidak menyadari. Hari itu adalah hari terakhir mereka mengenakan seragam kebanggaan itu. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar derung mesin yang sangat halus. Sebuah mobil sedan hitam, berjenis Premium Multipurpose Vehicle, atau PMPV, dengan kaca gelap total, meluncur pelan dan berhenti tepat di samping motor Marlina. Pintu belakang mobil itu terbuka. Di dalam mobil itu, terlihat 3 sosok pria berpakaian serba hitam dan berpostur tegap. Mereka adalah tim khusus Marlina. Angkat mereka. Perintah Marlina dingin, tanpa melihat ke arah mobil. 2 orang dari tim khusus itu segera turun. Mereka bergerak cepat, profesional, dan tanpa suara. Suryono dan Karno yang sudah kehilangan semua harga diri dan kekuatan mereka, segera diangkat paksa dan digiring masuk ke dalam mobil hitam itu. Pistol Marlina sudah kembali tersimpan rapi di balik jaketnya. Marlina memungut surat-surat motornya yang berserakan, merapikan sedikit pakaiannya yang sempat kusut. Ia naik kembali ke atas motor bebek tuanya. Saat mobil hitam itu membawa kedua oknum polisi itu pergi, Marlina menyalakan mesin motornya. Suara motor tua itu kembali memecah keheningan di bawah terik matahari. Misi pengungkapan oknum pemeras telah selesai.
Marlina tidak menunggu sanksi atau penghakiman. Ia hanya meninggalkan lokasi itu, kembali menjadi sosok warga biasa di tengah keramaian ibu kota, menuju tugas selanjutnya yang sudah menanti. Marlina memacu motor bebek tuanya menembus kepadatan lalu lintas ibu kota. Walaupun cuaca panas membakar kulit, di balik helmnya, wajah Marlina tetap tenang. Kejadian beberapa menit lalu, yang melibatkan pistol dan 2 polisi korup, hanyalah sebuah interupsi kecil yang harus diselesaikan segera, sebelum ia bisa melanjutkan penyamaran intinya. Ia harus memastikan dirinya kembali larut dalam keramaian, kembali menjadi anonim. Di jalanan, ia hanyalah seorang perempuan biasa yang mengendarai motor tua. Sama sekali tidak ada yang tahu bahwa di balik jaket kasualnya, tersemat lencana dan kewenangan yang luar biasa. Misinya bukan mencari oknum polisi pemeras. Misinya jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan melibatkan jaringan yang lebih terstruktur. Namun, membersihkan lingkungan kerja dari parasit seperti Suryono dan Karno adalah bagian integral dari menjaga stabilitas, sebuah tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Ia mempercepat laju motornya, mengambil jalur yang memutar, memastikan tidak ada lagi mata yang mengikutinya. Di belakang, mobil sedan hitam yang membawa Suryono dan Karno sudah menghilang jauh. Di dalam mobil mewah berpendingin udara yang dingin membekukan, Suryono dan Karno duduk diapit oleh 2 anggota tim khusus Marlina yang berbadan besar. Suryono masih terisak, seluruh sisa keberaniannya telah menguap bersama keringat dinginnya. Karno hanya bisa menatap kosong ke depan, menyesali setiap detik dalam hidupnya yang membuatnya bertemu dengan Marlina hari itu. Kalian tahu, hukuman untuk pemerasan dan penyalahgunaan wewenang saat bertugas, apalagi kepada anggota instansi negara yang sedang menyamar. Tanya salah satu pria berjas hitam yang duduk di depan, suaranya dalam dan dingin, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Suryono menggeleng keras, air mata membasahi pipinya yang kusam. Ampun Pak, kami hilaf, kami Allah. Pria itu menyeringai tipis. Allah tidak suka polisi pemeras. Kalian baru saja melakukan perbuatan tercela, dan itu bukan sekadar sidang etik kepolisian biasa. Ini adalah kasus yang ditangani oleh instansi yang jauh lebih tinggi. Karno akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar parau dan hampir hilang. Kami mohon, jangan libatkan instansi lain. Kami siap menerima sanksi disiplin, atau pemecatan. Pemecatan? Tanya pria di depan itu, seolah kata itu adalah lelucon yang buruk. Itu sudah pasti. Tapi kalian juga akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi. Mayor Marlina bukan tipe orang yang main-main. Dia sedang menjalankan misi penting, dan kalian mengganggunya. Itu dianggap menghalangi tugas negara. Dunia Karno terasa runtuh. Ia membayangkan istrinya, anak-anaknya, semua yang ia bangun dari hasil jerih payah, dan juga pemerasan kecil-kecilan selama ini, akan lenyap seketika. Ia menyadari bahwa uang 2 juta rupiah yang mereka minta dengan sombong tadi, adalah harga yang sangat mahal untuk kebebasan mereka. Kenapa? Kenapa dia tidak memberitahu saja dari awal? Bisik Suryono sanggup sesenggukan. Pria yang mengapitnya mencondongkan badan. Mayor Marlina sedang menjalankan penyamaran. Jika dia harus menunjukkan identitasnya kepada setiap orang yang dia temui, itu namanya bukan penyamaran bodoh. Kalian gagal. Ujian pertama, kejujuran. Kalian lihat, penyamaran Mayor Marlina berhasil sempurna, sampai kalian terjebak dalam jebakan mental kalian sendiri. Karno menunduk. Ia ingat bagaimana Marlina begitu tenang, bahkan saat ia mencoba merampas tas pinggangnya. Kemarahan yang tiba-tiba meluap dari Marlina dan kecepatan gerakan tangannya yang profesional, itu bukan gerakan perempuan biasa. Mereka benar-benar telah menghadapi lawan yang jauh di luar liga mereka. Mobil itu melaju tanpa henti, menuju sebuah lokasi yang dirahasiakan, tempat di mana investigasi lebih lanjut dan proses hukum akan segera dimulai. Tidak ada harapan. Mereka telah dipecat dari profesi dan dari kehidupan normal mereka, jauh sebelum matahari terbenam. Sementara itu, Marlina tiba di sebuah kompleks ruko biasa yang terletak di kawasan padat tetapi tersembunyi dari pandangan publik. Ia memarkir motornya di sudut yang teduh dan melepas helm. Ia menghela napas panjang. Debu jalanan dan panasnya matahari segera berganti dengan suasana yang jauh lebih formal. Ia memasuki salah satu ruko yang di bagian depannya tertulis Kantor Konsultan Hukum dan Investasi. Tentu saja, itu hanyalah gedok. Di dalam, ruko itu dilengkapi dengan pintu baja khusus dan sistem keamanan berbasis retina. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, Marlina masuk ke ruang kendali utama yang jauh lebih menyerupai pusat komando militer daripada kantor konsultan. Beberapa operator sibuk di depan layar monitor besar.
Seorang pria paruh baya, rapi dalam setelan batik gelap dan berkacamata, menghampirinya. Dia adalah Kolonel Hatta, atasan langsung Marlina dan kepala operasi lapangan Badan Intelijen Negara di wilayah tersebut. "Bagaimana, Mayor?" tanya Kolonel Hatta. Suaranya tenang. Marlina melepaskan jaketnya, memperlihatkan kaos hitam ketat di dalamnya. 2 oknum sudah diamankan, Kolonel. Misi pengujian lapangan selesai. Lingkungan sudah bersih dari pengganggu minor. Saya pastikan mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Kolonel Hatta mengangguk puas. Bagus, efisiensi yang baik. Ini hanya pemanasan, Mayor. Sekarang, mari kita bicara tentang misi utama. Target kita, jaringan naga hitam, tampaknya mulai bergerak lebih agresif. Kita sudah memantau pergerakan uang mereka, dan ada satu titik kritis yang harus kita selidiki secara langsung. Marlina berjalan ke depan peta digital besar yang menampilkan jaringan kompleks transaksi mencurigakan dan titik-titik koordinat. Di tengah peta itu, terdapat lingkaran merah tebal di sebuah pulau terpencil. Penyamaran sebagai warga sipil biasa sudah cukup, Mayor. Lanjut Kolonel Hatta, sambil menunjuk peta. Untuk misi ini, kita perlu Anda menyusup lebih dalam ke inti sarang mereka. Anda harus menjadi bagian dari lingkaran dalam jaringan naga hitam. Marlina menatap titik merah itu. Seulas senyum tipis, penuh tekad, terukir di bibirnya. Ia sudah meninggalkan debu dan panas jalanan. Kini, ia siap menghadapi api yang jauh lebih besar. "Peran saya selanjutnya, Kolonel?" tanya Marlina. Matanya memancarkan kegembiraan seorang profesional yang haus tantangan. Kolonel Hatta menggeser satu data di layar. "Anda akan menjadi salah satu kurir investasi berharga mereka. Kita akan menyuntikkan Anda ke dalam jaringan sebagai seorang pengusaha muda yang ambisius, yang haus akan uang haram. Kita harus menemukan dalang di balik semua ini dan menyingkirkan dia dari akarnya." Kolonel Hatta menggeser satu data di layar sentuh yang menampilkan skema jaringan dengan garis-garis koneksi rumit, menyerupai sarang laba-laba yang sangat besar. Lingkaran merah tebal di pulau terpencil itu, yang disebutnya sebagai titik omega, tampak memanggilnya. Ini adalah pusat dari jaringan naga hitam, tempat segala keputusan besar dibuat. "Anda akan menjadi Fanya Adiwijaya," kata Kolonel Hatta. Nadanya penuh otoritas. Ia menunjuk foto seorang wanita muda di layar, yang memiliki kemiripan fisik yang luar biasa dengan Marlina, tetapi dengan gaya berpakaian yang jauh lebih mencolok dan aura kemewahan. Fanya adalah pengusaha muda yang haus resiko, spesialis dalam transfer aset bernilai tinggi dan pencucian uang lintas batas negara. Usia 28 tahun. Kami sudah menyiapkan jejak digitalnya selama 5 tahun terakhir, Mayor. Rekam jejaknya sempurna, penuh dengan transaksi yang nyaris ilegal, cukup untuk menarik perhatian naga hitam. Marlina mempelajari foto itu, menyerap detail kecil tentang ekspresi wajah dan cara rambut diatur. Fanya Adiwijaya adalah kebalikannya dari Marlina yang tenang dan tertutup. Fanya harus memancarkan ambisi yang berbahaya, sikap yang sedikit arogan, dan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. "Apakah jalur masuk ini melalui rekomendasi, Kolonel?" tanya Marlina sambil berjalan mendekat ke layar yang menampilkan profil Fanya. "Jaringan naga hitam sangat eksklusif, Mayor. Mereka tidak menerima klien acak. Kita akan menggunakan jalur yang sudah kita siapkan, yaitu melalui seorang pemodal bernama Pak Hendro. Ia adalah sosok yang sangat dekat dengan lingkaran dalam titik omega, tetapi tidak tahu bahwa dia sudah lama menjadi target pengawasan kita," jelas Kolonel Hatta. Kolonel Hatta lalu menunjuk sebuah koper perak kecil yang tergeletak di meja samping. Koper itu berisi 5 juta dolar Amerika dalam bentuk obligasi tanpa nama. Itu adalah biaya masuk Anda, Mayor. Uang yang sangat nyata. Tetapi obligasi itu sudah kita tandai dengan sistem pelacak frekuensi rendah dan dilengkapi dengan alat peledak mini. Jika Anda merasa situasi sudah tidak dapat dikendalikan dan Anda tidak bisa keluar, koper itu akan menjadi sinyal bunuh diri Anda, menghapus jejak Anda dan aset kami. Marlina mengangguk. Resiko ini adalah standar dalam operasi mata-mata tingkat tinggi. Kita akan menyuntikkan Anda ke dalam kehidupan Fanya Adiwijaya dalam waktu kurang dari 48 jam. Anda akan berangkat sebagai delegasi investasi ke luar negeri sebelum dialihkan secara rahasia menuju titik omega. Lanjut Kolonel Hatta. Anda harus hidup, berbicara, dan bernapas sebagai Fanya. Jika ada keraguan sedikit pun dalam penampilan Anda, mereka akan menyadari penyamaran ini. Dan di sana, Mayor, mereka tidak mengenal belas kasihan. Kolonel Hatta memanggil seorang teknisi yang membawa sebuah kotak berisi peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi ini adalah satu-satunya alat Anda untuk berhubungan dengan kami.
enkripsi level tertinggi. Jika terjadi bahaya dan Anda tidak dapat menggunakan kode verbal, Anda punya waktu 30 detik untuk mengaktifkan kode darurat melalui jam tangan ini. Setelah itu, kami akan menganggap sinyal Anda terputus dan memulai protokol evakuasi tanpa negosiasi. Marlina memasang jam tangan komunikasi itu di pergelangan tangannya. Benda itu terlihat mewah, padahal isinya adalah teknologi intelijen paling mutakhir. Apakah ada batasan operasional di lapangan, Kolonel? Tanya Marlina. Anda hanya punya satu misi, Mayor. Temukan dalang utama yang kita yakini memiliki nama samaran Sang Kaisar. Jangan bertindak gegabah. Anda harus bertahan. Menjadi kurir hanya pintu masuk. Anda harus naik pangkat, menjadi orang kepercayaan sebelum kita bisa mendapatkan data yang dibutuhkan. Kolonel Hatta mendekati Marlina, tatapannya tajam dan serius. Saya tahu kemampuan Anda, Mayor, tetapi perlu diingat, ini adalah jaringan naga hitam. Mereka tidak beroperasi seperti oknum polisi jalanan yang Anda hadapi tadi pagi. Mereka adalah para profesional yang kejam, dilindungi oleh kekayaan tak terbatas, dan jaringan politik yang sangat dalam. Jika ada keraguan sekecil apapun, hentikan operasi dan larilah. Saya mengerti, Kolonel, jawab Marlina. Suaranya mantap. Saya tidak akan menimbulkan masalah di jalanan lagi. Saya akan langsung menuju inti permasalahannya. 4 jam berikutnya dihabiskan Marlina di ruang persiapan khusus. Ia belajar setiap detail tentang Fanya Adiwijaya, tempat lahir, sekolah, kebiasaan belanja, bahkan makanan favorit. Ia harus bisa menjawab setiap pertanyaan tentang masa lalu Fanya dengan refleks. Ini bukan sekedar penyamaran, ini adalah perubahan total identitas dan psikologi. Ia mengganti pakaiannya. Kaos hitam dan celana kargo khas intelijen diganti dengan gaun sutra yang elegan dan sepatu hak tinggi. Ia mengubah cara berjalan, cara berbicara, bahkan cara dia memegang koper. Marlina yang tadi pagi berjuang melawan debu jalanan, kini telah menghilang, digantikan oleh sosok Fanya Adiwijaya yang dingin dan penuh perhitungan. Kolonel Hatta mengawasinya dari kejauhan. Marlina, atau sekarang Fanya, tampak sempurna. Ia adalah magnet bagi uang haram, seorang investor muda yang tampak tak terjamah dan sangat mahal. Persiapan fisik sudah selesai, kata salah satu tim pendukung. Dokumen identitas sudah dimasukkan ke dalam sistem global. Fanya Adiwijaya kini eksis, Mayor. Marlina, yang kini penuhnya menjadi Fanya, mengambil koper perak berisi uang panas itu. Beratnya terasa nyaman di tangan, sebuah simbol risiko dan hadiah yang akan ia hadapi. Ia berjalan menuju pintu keluar dari pusat komando rahasia itu. Kali ini, ia tidak mengendarai motor butut. Di luar, sudah menunggu sebuah mobil limosin mewah berwarna hitam legam, dengan pengawal pribadi di dalamnya. Fanya Adiwijaya tersenyum tipis sebelum masuk ke mobil. Ia meninggalkan gedung konsultan hukum palsu itu, meninggalkan kehidupan lamanya, dan bergegas menuju titik Omega, di mana jaringan naga hitam menunggu dengan tawa sinis. Ia tahu perjalanan ini akan membawanya ke tempat yang gelap, tempat Allah mungkin sulit menjangkau, tetapi ia harus melakukannya. Operasi senyap telah dimulai. Koper berisi uang itu diletakkan di sampingnya. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua kekuatan mentalnya. Beberapa hari ke depan, ia akan menjadi umpan paling mahal dan berbahaya yang pernah dilepaskan Badan Intelijen Negara. Perjalanan masih panjang, dan ia harus memastikan bahwa ia adalah predator, bukan mangsa. Di sarang naga hitam itu, mobil mewah itu melaju perlahan, menembus kemacetan malam, membawa Fanya Adiwijaya menuju nasib yang penuh bahaya, sebuah takdir yang ia pilih sendiri. Udara malam yang dingin terasa kontras dengan suhu panas di dalam mobil limosin. Fanya Adiwijaya, nama samaran yang sekarang menjadi identitas mutlak bagi Marlina, menatap refleksi dirinya di kaca gelap mobil. Wajahnya sempurna, dingin, dan menampilkan sedikit kesombongan yang dibutuhkan oleh seorang investor yang memegang kunci kekayaan haram. Ia merasakan detak jantungnya stabil. Ketenangan ini adalah hasil latihan bertahun-tahun, sebuah mekanisme pertahanan yang diaktifkan secara otomatis saat bahaya mengintai. Titik Omega, lokasi pertemuan yang ditentukan, ternyata bukan sebuah gedung perkantoran biasa, melainkan sebuah kompleks tersembunyi yang terletak jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, dikelilingi oleh tembok tinggi dan dijaga ketat. Mobil mewah itu melambat, mendekati gerbang baja yang sangat besar. Lampu sorot kuat menyinari mobil, membuat interiornya terasa terekspos, meskipun kaca film tebal melindungi pandangan dari luar. Di depan gerbang, 2 orang pengawal berbadan besar dengan setelan jas hitam pekat muncul. Mereka membawa senjata otomatis, dan sorot mata mereka tidak menunjukkan emosi sama sekali. Salah satu dari mereka mengetuk jendela Fanya. Pengawal pribadi Fanya, seorang anggota BIN yang ditugaskan sebagai sopir dan penjaga, menurunkan sedikit kaca mobil. Identitas, ujar pengawal jaringan naga hitam itu dengan suara berat dan datar. Sopir itu menyerahkan sebuah tablet digital. Pengawal itu memindai tablet tersebut. Data Fanya Adiwijaya, lengkap dengan validasi keuangan global palsu, muncul di layar.
Prosesnya memakan waktu lebih lama dari pemeriksaan biasa. Ini adalah jaringan profesional. Mereka tidak meninggalkan celah sekecil apapun. Fanya duduk tegak, membiarkan mereka memeriksanya. Ia harus memancarkan aura ketidaksabaran seorang klien penting yang waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan. Setelah memastikan keaslian dokumen digital, pengawal itu beralih ke koper perak di samping Fanya. Koper itu harus diperiksa, kata pengawal itu, matanya tertuju pada koper yang berisi $2 juta uang panas. Tidak, jawab Fanya, suaranya pelan tapi tegas. Ini adalah ujian pertama. Uang itu tidak boleh disentuh orang lain. Ini adalah uang saya, dan jika ada yang menyentuhnya tanpa izin saya, anggap saja kesepakatan ini batal. Pengawal itu ragu sejenak, menoleh ke arah temannya, lalu kembali menatap Fanya. Nyonya Fanya, ini prosedur standar di sini, desaknya. Fanya mengeluarkan sedikit dengusan, mencondongkan tubuh ke depan. Saya bukan tamu biasa yang membawa tas ransel berisi uang receh. Saya adalah Fanya Adiwijaya. Jika Anda meragukan isi koper itu, panggil atasan Anda. Saya akan menunggu. Tapi ingat, waktu saya berjalan mundur. Sikap arogan yang dipelajari Marlina itu berhasil. Pengawal itu tampaknya menerima instruksi bahwa Fanya adalah pengecualian. Ia memberi isyarat kepada rekannya. Gerbang baja itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi gemuruh yang memekakan telinga. Mobil limosin itu meluncur masuk ke area kompleks. Di dalam, suasana lebih seperti pangkalan militer elit daripada kantor bisnis. Beberapa mobil mewah terparkir dan patroli keamanan terus bergerak di sekitar area. Mobil Fanya berhenti di depan lobi utama, sebuah struktur beton dan kaca yang tampak kokoh. Saat ia keluar dari mobil, udara terasa lebih dingin. Ia langsung disambut oleh seorang pria paruh baya, mengenakan setelan jas abu-abu, tubuhnya kurus, namun matanya memancarkan kecerdasan yang licik. Selamat datang, Nyonya Adiwijaya. Saya Darmawan, kepala staf operasional di sini. Senang akhirnya Anda datang. Darmawan mengulurkan tangan, dan Fanya menyambutnya dengan sentuhan singkat. Saya harap perjalanan saya tidak sia-sia, Tuan Darmawan, balas Fanya, tangannya memegang pegangan koper perak itu erat-erat. Saya tidak suka membuang waktu. Di mana bos Anda? Darmawan tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Bos sedang menanti, tapi sebelum itu, ada formalitas kecil yang perlu kita selesaikan. Darmawan memimpin Fanya memasuki lobi. Lobi itu sepi, tetapi Fanya bisa merasakan puluhan mata tersembunyi mengawasinya dari setiap sudut dan kamera keamanan yang terpasang rapi. Mereka melewati gerbang pemindai canggih. Bukan hanya mendeteksi logam, alat ini juga memindai detak jantung dan bahkan tingkat stres seseorang. Fanya mengendalikan nafasnya, memastikan ia melewati pemindaian itu dengan hasil yang normal. Formalitas apa yang Anda maksud, Tuan Darmawan? Tanya Fanya, saat mereka memasuki